Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam hormat kepada Ibu Ratu Ayu Primi Putri Rakmania Surja Atmaja, Shum MM CHCHT, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja, dan juga buat teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Hita Heliansa dengan NIM 6120 123 0429 RA 7, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Nah, di video UAS semester genap tahun ajaran 2025 dan 2026 ini, saya akan membahas satu topik yang menurut saya cukup menarik dan relevan buat kita sebagai mahasiswa manajemen, yaitu tentang dekonstruksi sistem OKR, Objective and Key Result di Google Corporation, dan bagaimana cara mereplikasinya untuk organisasi-organisasi di Provinsi Banten. Kira-kira bagaimana ya caranya Google bisa ngasih fasilitas super mewah ke karyawan, jam kerja super fleksibel, tetapi tetap jadi perusahaan yang paling produktif dan inovatif di dunia? Jawabannya ada di OKR. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum masuk ke intinya, saya mau kasih sedikit gambaran dulu tentang Google sebagai perusahaan. Google itu bukan perusahaan sembarangan. Ini perusahaan teknologi kelas dunia asal Amerika Serikat yang gajinya saja bisa sampai ratusan juta per bulan. Karyawannya bisa kerja dari mana saja, jam kerja fleksibel, bahkan wajib masuk cuma 3 hari dalam seminggu. Fasilitas kantornya juga luar biasa, ada micro kitchen yang isinya makanan dan minuman gratis, ada gym, kolam renang, lapangan basket, bahkan ada energi pot alias tempat tidur siang di dalam kantor. Belum lagi PlayStation dan Xbox yang bebas diakses saat istirahat. Enak banget ya? Nah, jangan salah paham. Balik layar semua kenyamanan itu, Google punya sistem kerja yang sangat ketat dan terukur, dan itulah yang namanya OKR. Supaya kita memahami OKR secara utuh, saya akan bedah menggunakan formula 5W, yaitu what, why, who, when, dan where. Yang pertama itu what. Apa itu OKR? OKR adalah singkatan dari Objective and Key Result. Kalau diterjemahkan secara sederhana, objektif itu tujuan, sedangkan Key Result itu target terukur untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya begini, objektifnya adalah menjadi platform pencarian nomor 1 di Asia Tenggara. Nah, key resultnya itu bisa berupa yang pertama, menambahkan 50 juta pengguna aktif baru dalam 1 kuartal. Yang kedua yaitu meningkatkan kecepatan loading halaman sebesar 30%, dan yang ketiga yaitu meluncurkan fitur baru di 5 bahasa lokal. Contohnya seperti ini. Bayangkan kamu dan teman-teman satu tim sedang mengerjakan tugas kelompok. Objektifnya dapat nilai A untuk presentasi ini, dan key resultnya yaitu menyelesaikan riset dalam 3 hari, latihan presentasi minimal 2 kali, buat slide dengan minimal 10 infografis. Jadi itulah gambaran sederhana OKR dalam kehidupan mahasiswa. Jadi OKR itu ibarat kompas dan peta sekaligus. Kompasnya adalah objektif menunjukkan arah, petanya adalah key result menunjukkan rute konkret untuk sampai ke sana. Lalu why? Kenapa Google pakai OKR bukan KPI biasa? Kan selama ini kita sering dengar soal KPI atau Key Performance Indicator. Kenapa Google memilih OKR? Jawabannya, karena Google butuh agility atau kelincahan dalam bergerak. KPI konvensional itu seringkali sifatnya kaku, ditetapkan dari atas ke bawah, dan cenderung bikin karyawan bermain aman. Sedangkan OKR mendorong yang namanya stretch goal, yaitu tujuan yang sengaja dibuat sangat tinggi, bahkan hampir mustahil. Nah, uniknya, di Google, kalau kamu berhasil 70% saja dari target, itu sudah dianggap sukses. Kenapa? Karena yang penting adalah proses mendorong diri untuk berpikir lebih besar dan berinovasi lebih berani. Contohnya seperti ini. Ibaratnya begini, kalau kamu target nilai 100 tapi dapat 75, itu sudah luar biasa. Tapi kalau kamu target nilai 75 dan dapat 75, itu biasa saja. Google percaya bahwa menarget tinggi, bahkan meski tidak 100% tercapai, menghasilkan output yang lebih baik dari
target terendah yang tercapai penuh. Ini juga yang menciptakan budaya inovasi tanpa batas di Google. Karyawan tidak takut gagal karena kegagalan dalam mengejar target ambisius itu justru dihargai sebagai proses belajar. Kemudian, siapa yang terlibat dalam OKR di Google? OKR di Google diperkenalkan pertama kali oleh John Doerr, salah satu investor Google, bahkan sejak Google belum genap berusia 1 tahun. Dan hasilnya, Google berkembang jadi raksasa teknologi seperti yang kita kenal sekarang. Tapi yang paling menarik adalah OKR di Google itu bersifat bidireksional atau dua arah. Bukan cuma atasan yang bikin target, lalu karyawan disuruh dijalankan. Dan faktanya, 60% OKR di Google akhir dari bawah ke atas. Artinya, karyawan sendiri yang mengusulkan tujuan dan target mereka. Mulai dari CEO Sundar Pichai sampai engineer magang yang baru seminggu bekerja. Semua punya OKR sendiri dan bertanggung jawab penuh atas OKR tersebut. Contohnya seperti kita bayangkan kalau kita di kampus, dan dosen tidak hanya memberi tugas tapi justru bertanya kepada mahasiswa, menurut kalian apa yang mau kalian capai di semester ini dan bagaimana caranya. Dan itulah sensasi OKR yang bidireksional. Kemudian when, kapan OKR dievaluasi? Google menggunakan 2 siklus evaluasi, quarterly atau setiap 3 bulan sekali dan annual tahunan. Setiap kuartal, OKR ditinjau secara terbuka dan transparan oleh seluruh tim. Nah, ada satu hal yang unik dan mungkin agak mengejutkan di Google, OKR tidak langsung terhubung ke gaji atau bonus. Sistem ini disebut Spared from Compensation. Tujuannya apa? Supaya karyawan tidak takut nih mengambil resiko. Kalau OKR langsung menentukan bonus, orang cenderung bikin target yang mudah dicapai supaya bonusnya aman. Tapi kalau dipisah, karyawan berani bikin target tinggi tanpa khawatir gajinya dipotong jika mereka gagal. Nah, contohnya ini mirip seperti kamu ikut kompetisi debat atau lomba karya tulis untuk pengalaman dan belajar bukan semata-mata karena hadiahnya. Nah, mentalitasnya ini jadi lebih bebas dan berani berinovasi. Kemudian yang terakhir yaitu where, di mana OKR ini bisa dilihat. Nah, yang ini paling keren nih menurut saya. Di Google, semua OKR karyawan ini bisa dilihat oleh siapa saja di dalam perusahaan melalui platform internal yang 100% transparan. Artinya, kamu bisa buka laptop, cari nama rekan kerjamu, dan langsung lihat apa target mereka di kuartal ini. Bahkan OKR CEO pun bisa dilihat oleh karyawan magang sekalipun. Nah, transparansi inilah yang menciptakan alignment atau penyelarasan kerja antar divisi. Tidak ada lagi divisi yang jalan sendiri-sendiri tanpa tahu konteks besar perusahaan. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang paling teknis tapi juga paling seru. How? Bagaimana Google menjalankan OKR ini secara konkret? Saya akan bedah 3 pilar utama Google mengeksekusi OKR. Yang pertama yaitu sistem scoring atau skala 0,0 sampai 1,0. Google tidak menilai key result dengan nilai A, B, C atau presentasi 0 sampai 100%. Mereka pakai skala desimal dari 0,0 sampai 1,0 dan inilah ada filosofinya. Skor 0,6 sampai 0,7 adalah zona emas alias sweet spot di Google. Kalau kamu konsisten dapat 1,0 terus-terusan, justru itu sinyal bahwa target kamu terlalu mudah dan kurang ambisius. Perlu dinaikkan lagi. Nah, sebaliknya, kalau di bawah 0,4 itu pertanda ada yang perlu dievaluasi, mungkin strategi, sumber daya, atau pembagian tugasnya. Misalnya, target key result kamu adalah menambah 10 juta penggunaan baru dalam satu kuartal. Kalau kamu dapat 7 juta, berarti skor kamu 0,7. Itu dianggap luar biasa. Tapi kalau kamu targetnya cuma 1 juta dan dapat 1 juta persis, itu skornya 1,0. Nah, Google akan bilang targetmu terlalu rendah dong. Nah, yang kedua yaitu keseimbangan otonomi dan akuntabilitas. Ini adalah jantung dari sistem Google. Semua fasilitas keren itu seperti energi pot buat tidur siang, PlayStation, di ruang istirahat, kopi gratis, kerja di mana saja, semua itu bukan untuk bermalas-malasan. Google pada dasarnya melakukan pertukaran. Kebebasan ditukar dengan akuntabilitas penuh terhadap OKR. Selama key result kamu tercapai,
tidak ada yang mempermasalahkan kamu kerja jam berapa, dari mana, atau berapa jam. Tapi kalau key result tidak tercapai, itu tanggung jawab kamu sepenuhnya dan semua orang bisa lihat di platform OKR. Ini menciptakan tekanan positif yang mendorong produktivitas tanpa perlu diawasi setiap saat. Bayangkan nih, kamu sebagai mahasiswa dapat kebebasan penuh untuk ngerjain skripsi dari mana saja, jam berapa saja, tapi dengan deadline yang jelas dan kriteria kelulusan yang sangat terukur. Bebas, tapi bertanggung jawab. Nah, itulah filosofi Google. Kemudian yang ketiga yaitu budaya CVR, Conversation, Feedback, dan Recognition. OKR tidak berjalan sendiri tanpa budaya yang mendukungnya. Di Google ada yang namanya CVR, Conversation, Feedback, dan Recognition. Jadi conversation itu artinya ada dialog rutin antara manajer dan anggota tim. Bukan sekedar laporan formal setahun sekali, tapi obrolan jujur yang berkelanjutan. Kemudian feedback itu artinya umpan balik konstruktif dari sesama rekan kerja, bukan hanya dari atasan. Nah, di Google pre-review alias penilaian dari sesama karyawan itu sangat dianggap serius. Dan terakhir yaitu recognition, apresiasi langsung dan nyata saat seseorang berhasil mencapai targetnya. Bukan hanya tepuk tangan, tapi pengakuan yang bermakna dan terlihat oleh semua orang. Jadi dari ketiga elemen CVR inilah yang membuat OKR menjadi sistem yang hidup dan bernapas, bukan sekedar dokumen target yang diisi lalu diluapkan sampai akhir kuartal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling relevan buat konteks kita sebagai mahasiswa dari Provinsi Banten. Gimana semua yang kita pelajari dari Google ini kita bisa terapkan di perusahaan-perusahaan lokal kita, entah itu pabrik-pabrik besar di Cilegon dan Tangerang, perusahaan jasa di Serang, atau bahkan UMKM di Lebak dan Pandeglang. Ada 3 rekomendasi strategis yang bisa diadopsi. Yang pertama yaitu shift dari budaya absensi ke budaya output. Jujur nih, banyak perusahaan di Indonesia, termasuk di Banten, masih mengukur kinerja dari jam datang dan jam pulang. Kalau datang tepat waktu dan pulang paling akhir dianggap paling rajin. Padahal Google mengajarkan bahwa kinerja sejati bukan soal berapa lama kamu duduk di kursi, tapi soal apa yang berhasil kamu hasilkan. Shift dari input output ini adalah perubahan mindset yang paling mendasar. Misalnya di pabrik German Tangerang, daripada hanya mengukur karyawan dari jumlah hadir, coba tambahkan key result seperti menyelesaikan 500 unit produksi dengan reject rate di bawah 2% per minggu. Nah, itu jauh lebih bermakna. Kemudian yang kedua yaitu transparansi target untuk membongkar silo mentalitas. Di banyak perusahaan lokal, antar divisi seringkali tidak tahu apa yang sedang dikerjakan divisi lain. Jadi divisi produksi tidak tahu target marketingnya. Marketing juga tidak tahu hambatan yang dihadapi HR. Ini yang kita sebut sebagai silo mentality. Dengan menerapkan transparansi ala OKR, misalnya dengan papan dashboard OKR yang bisa dilihat semua karyawan. Nah, divisi produksi, marketing, dan HR bisa bergerak selaras menuju satu tujuan besar perusahaan tanpa ego sektoral. Bayangkan kalau Krakatau Steel di Cilegon punya dashboard digital yang menampilkan OKR setiap departemen secara real time. Tim maintenance tahu target produksi, tim produksi tahu target penjual, dan seterusnya. Nah, alignment ini terjadi secara alami. Kemudian rekomendasi yang ketiga yaitu dorong psychological safety. Jadi berani gagal, berani inovasi. Nah, rekomendasi terakhir yang tidak kalah penting di perusahaan Banten perlu membangun apa yang disebut psikologi safety. Lingkungan kerja di mana karyawan merasa aman untuk berpendapat, mencoba hal baru, bahkan gagal tanpa takut dihukum. Melalui konsep stretch goal ala OKR, karyawan dirangsang untuk berpikir out of the box, dan ketika mereka gagal dalam mengejar target ambisius, itu dipandang sebagai bahan pembelajaran, bukan bahan hukuman. Nah, ini penting banget nih untuk mendorong daya saing industri daerah kita, baik di kancah nasional maupun di internasional.
Baik teman-teman, sampailah kita di penghujung video ini. Jadi apa kesimpulan besar yang bisa kita ambil dari studi kasus OKR Google ini? Di kebebasan dan produktivitas itu bukan sesuatu yang bertentangan. Google membuktikan bahwa dengan sistem pengukuran kinerja yang tepat seperti OKR, sebuah perusahaan bisa memberikan kebebasan ekstrim kepada karyawannya, sekaligus tetap menghasilkan inovasi dan profit yang luar biasa. Dan buat kita, mahasiswa manajemen generasi sekarang, ini adalah bekal yang sangat berharga karena kedepannya kitalah yang akan menjadi pemimpin, manajer, dan pengambilan keputusan di organisasi-organisasi kita masing-masing. Semoga apa yang dapat saya sampaikan hari ini bermanfaat, dan terima kasih banyak kepada Ibu Ratu Ayu Primi Putri Rakmania Suryaatmaja atas bimbingan dan ilmu yang sudah diberikan selama semester ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa kami terapkan nyata di kehidupan dan karir kami ke depan. Saya Gita Heliansa dari kelas RA7 Universitas Primagraha pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.